Kita bersyukur saudara kita sudah memasuki masa raya Natal tahun 2023. Dan hari ini kita juga boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui gereja Tuhan. Sehingga ada saudara-saudara kita yang boleh dibaptis. Ada mereka yang juga mengaku imannya melalui acara CD. Dan juga anak-anak yang boleh dibawa oleh orang tuanya. Untuk mereka dinyatakan sebagai bagian daripada umat perjanjian Allah melalui baptisan anak. Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita akan masuki sakramen itu, saudara, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saudara kasih Tuhan, sekitar 2 tahun yang lalu ketika anak saya yang kecil masih duduk di bangku SMP. Satu kali dia mendapat sebuah tugas saudara untuk memainkan sebuah lagu dengan menggunakan melodion saudara ya. Lagu itu adalah lagu yang orang Sunda banyak kenal saudara, Manuk Dadali saudara. Saya melihat bagaimana dia berjuang untuk bisa menguasai lagu itu. Bagaimana dia berlatih untuk bisa memainkan melodion itu sebaik mungkin saudara. Tetapi saya melihat ternyata perjuangan itu bukanlah perjuangan yang mudah. Mungkin kita bisa melihat sedikit cuplikan video ketika anak saya saudara mencoba merekam saudara ya lagu itu. Silakan bisa ditampilkan. Ini buang kata si mama. Dari tadi tuh Ketika saya coba munculkan saudara video ini, dia ketawa, malu,
tapi juga dia melihat sebuah kenangan yang indah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita berjuang melakukan sesuatu, mengerjakan tugas sekolah sedemikian rupa saudara ya, tapi dia terus gagal, kira-kira apa nasihat kita buat dia? Saya waktu itu berkata kepada dia, udahlah nggak apa-apa, salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Nggak sempurna juga nggak apa-apa, sudah kumpulkan saja. Belum tentu teman-temanmu melakukan lebih baik daripada kamu. Yang penting tugas kamu selesai. Saudara, ketika saya merenungkan apa yang saya katakan kepada anak saya ini, saudara, saya sadar bahwa saya sedang melakukan sebuah kesalahan. Kenapa saudara? Karena kata-kata saya yang mengatakan kepada dia, sudah enggak apa-apa, yang penting selesai. Salah-salah dikit juga enggak apa-apa, belum tentu temanmu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada kamu. Saudara, kalimat itu sebetulnya secara tidak sadar mengajarkan kepada anak saya sebuah mentalitas apa? Asal-asalan. Asal selesai. Ya sudah, enggak apa-apa. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, anak ini punya semangat yang luar biasa dan ketekunan yang luar biasa. Anaknya cukup perfeksionis saudara, sehingga dia terus berjuang. Sampai saya lihat saudara, saya hitung-hitung itu dia mulai jam 3 sampai malam sekitar jam 9 belum selesai. Besoknya hanya 3 kali teks saudara, 1 kali dia latihan, 2 kali dia rekaman berhasil. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Next. Nilainya di atas KKM. Yang penting bisa naik kelas. Kita akan menjumpai saudara para istri ketika mereka mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, memasak, mereka juga akan masak asal-asalan. Bapak-bapak mau? Para istri masak asal-asalan, yang penting ada rasa, ada asin dikit, enggak apa-apa, enggak enak. Yang penting ada rasa. Para bapak akan bekerja juga dengan asal-asalan, yang penting pulang bawa uang, orang tua bisa tercukupi, istri dan anak segala kebutuhannya terpenuhi. Para guru akan mengajar asal-asalan, para pelayan Tuhan yang melayani di gereja akan melayani juga dengan asal-asalan, yang penting suara tidak fales, ya sudah ikut paduan suara. Pengkhotbah akan berkhotbah asal-asalan, yang penting pokoknya berkhotbah, bagus tidak bagus itu urusan belakang. Saudara, apa jadinya kalau mentalitas asal-asalan itu ada di dalam kehidupan kita? Kita akan menjumpai sebuah dunia yang penuh dengan yang namanya ketidakpuasan. Kita akan menjumpai dunia yang penuh dengan yang namanya sesuatu yang sifatnya nanggung, saudara. Tidak ada sesuatu yang maksimal, tidak ada sesuatu yang membawa kepuasan. Semuanya menjadi sesuatu yang asal-asalan. Saudara kasih Tuhan, apakah ini adalah prinsip firman Tuhan? Apakah ini adalah sebuah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab? Saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang kita baca. Tuan dan hamba, antara tuan dan budak,
antara seorang bos dengan seorang pegawai. Kalau kita berbicara tentang relasi dunia kerja, saudara, maka yang namanya, saudara, karyawan yang mengeluh tentang bosnya, atau sebaliknya bos yang mengeluh tentang karyawannya, adalah sesuatu yang sering dan akrab kita jumpai. Banyak karyawan yang mengeluh, aduh kenapa gaji saya kok kecil, kenapa sudah kerja bertahun-tahun kok tidak naik. Lalu kemudian mulai mencoba demo dan kemudian menuntut ini dan itu. Di sisi yang lain, saudara, kita juga menjumpai banyak bos yang mengeluh di dalam situasi ekonomi yang begitu sulit. Ternyata para karyawan tidak memiliki satu empati dengan keadaan bosnya. Mereka cuma tahu menuntut dan menuntut. Banyak karyawan mengeluh tentang bosnya yang bertindak semena-mena, bahasanya kasar. Kalau marah seluruh kebun binatang keluar di sana. Tapi bos juga mengeluh karena melihat banyak karyawan, mereka tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu sebuah realita yang seringkali kita jumpai? Sehingga pada akhirnya kita melihat ada banyak pegawai yang bekerja dengan mentalitas asal bapak senang. Yang penting kalau ada bosnya dia kelihatan kerja, tetapi kalau tidak ada bosnya dia bermalas-malasan. Ada orang-orang yang juga dikatakan dia bekerja menjadi seorang pekerja yang sepertinya begitu taat kepada atasannya, tetapi sebetulnya semuanya itu dilakukan di dalam rangka hanya masalah duit. Kalau uang itu banyak yang dia dapatkan, gajinya tinggi, ketaatannya pun juga tinggi. Tetapi kalau bosnya tidak memberikan gaji yang sepadan, maka ketaatannya pun juga mulai hilang. Saudara kasih Tuhan, bukankah itu realita yang sering kali kita jumpai? Pada akhirnya itu memunculkan orang-orang yang punya mentalitas kerja asal-asalan. Pada zaman itu juga banyak para budak yang bekerja juga asal-asalan. Karena mereka bekerja dengan penuh keterpaksaan dan semua yang dikerjakan bergantung dengan sikap dan apa yang diberikan oleh bosnya. Saudara kasih Tuhan, apa jadinya kalau itu di dalam dunia pelayanan juga terjadi? Tetapi bukankah realitanya memang kita juga menjumpai, saudara, banyak orang-orang melayani, terlibat di dalam pelayanan di gereja, tetapi mereka melayani pun juga asal-asalan. Pelayanan menjadi sebuah beban. Pelayanan menjadi sesuatu yang dikerjakan dengan penuh keterpaksaan. Saudara kasih Tuhan, bagian firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Next. Bagaimana dalam bagian firman Tuhan di sana diajarkan, saudara, seseorang itu harus mengasihi Tuhan. Bagaimana seseorang itu ketika beribadah. Bagaimana seseorang itu ketika mentaati firman Allah. Dan bagaimana seseorang itu dituntut untuk mengalami pertobatan dalam hidupnya. Saudara coba perhatikan ini. Sepenuh hati itu berbicara tentang sikap kita ketika kita mengasihi Tuhan. Tentu ketika kita mengasihi Allah kita tidak bisa cuma setengah-setengah. Tidak bisa asal-asalan, saudara. Tetapi harus bulat, lahir dari hati kita, dari jiwa kita. Sepenuh hati berbicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan ibadah yang asal-asalan. Tetapi ibadah yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang paling dalam. Bulat. Sepenuh hati berbicara tentang bagaimana kita mentaati firman Allah. Itu berarti harus sesuatu yang bukan sekedarnya. Tetapi sungguh-sungguh punya satu usaha dan upaya yang lahir dari hati yang paling dalam. Dan sepenuh hati itu berbicara tentang bagaimana kita melayani. Saudara kasih Tuhan,
ini yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, full heart saudara, maka percayalah, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, satu kali dikatakan ada seorang kontraktor. Dengan bertambahnya usia, maka dia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Maka kemudian dia memanggil dua tukangnya yang selama ini menjadi pemimpin proyek ketika dia membangun berbagai bangunan di kota tersebut. Dia panggil mereka berdua dan kemudian dia berkata, saya akan pensiun dari pekerjaan saya. Sekarang ada proyek terakhir yang kalian bisa kerjakan. Tolong kalian masing-masing membangun sebuah rumah yang sebaik mungkin. Dan jadikan ini menjadi proyek terakhir sebelum saya pensiun. Saudara kasih Tuhan, ketika kedua tukang itu mengetahui bahwa itu adalah proyek terakhir dari bosnya, maka tukang yang pertama, saudara, dia berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari proyek yang dia lakukan. Dia berpikir sebentar lagi dia tidak bisa mengambil keuntungan dari bosnya. Maka kemudian ketika dia membangun rumah itu, saudara, dia cari bahan yang paling murah supaya uang itu bisa digelapkan dan dia gunakan untuk kebutuhan dia. Dia membangun asal-asalan, yang penting bangunan itu bisa berdiri. Kelihatannya kokoh, kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya sangat-sangat bobrok. Karena terlalu banyak uang yang dikorupsi. Tetapi saudara, tukang yang kedua, ketika dia tahu bahwa itu adalah proyek terakhir dari bosnya, dia ingin memberikan sebuah hasil yang boleh dikenang dan menyenangkan hati bosnya. Orang yang selama ini sudah memberi dia pekerjaan, orang yang selama ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi dia. Maka dia bangun rumah itu sebaik mungkin. Dia pilih saudara bahan-bahan yang terbaik. Dia bangun saudara sekuat mungkin dan sekokoh mungkin, serapi mungkin. Dan kemudian dia persembahkan itu sebagai sebuah kenang-kenangan yang indah untuk bosnya. Saudara kasih Tuhan, ketika kedua rumah itu jadi, sang kontraktor berkata, rumah itu sekarang adalah hadiahku buat kalian. Silahkan kalian memilikinya. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat sebuah perbedaan antara orang yang mengerjakan rumah itu asal-asalan, menghasilkan sebuah bangunan yang asal-asalan dan membawa kekecewaan di dalam hidupnya. Berbeda dengan tukang yang kedua yang mengerjakan itu dengan sepenuh hati, mempersembahkan yang terbaik untuk bosnya. Maka dia membangun sebuah rumah yang megah dan kokoh. Dan di sanalah sukacita itu boleh melimpah. Saudara, prinsip melakukan segala sesuatu, melayani Tuhan dengan sepenuh hati adalah sebuah prinsip yang seharusnya juga menjadi sebuah pegangan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Biar kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa saudara melakukan segala pekerjaan kita dengan senantiasa memiliki satu dasar dan dorongan serta motivasi, kita rindu melakukan yang terbaik. Next, saudara kasih Tuhan, saya membaca sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Dan refleksi bagi kita. Sungguhkah kita mengerjakan setiap pelayanan dan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, full heart? Anak-anak yang studi, engkau yang sedang saat ini belajar,
Sudahkah engkau menjadi seorang siswa yang sungguh-sungguh memiliki satu semangat melakukan tugasmu sebagai seorang siswa yang full heart? Atau selama ini kita menjadi seorang siswa yang berpikir yang penting pokoknya naik kelas sudah cukup? Melakukan yang terbaik berarti bagaimana engkau berjuang untuk bisa memiliki target di dalam dunia belajar. Tidak hanya sekedar di atas KKM, kalau bisa naik, naik, dan naik. Nilainya semakin tinggi. Sebisa mungkin bisa ranking, bahkan kemudian mendapatkan prestasi sebaik mungkin di dalam pendidikanmu. Itu artinya melakukan yang terbaik. Dalam dunia pekerjaan bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak terjebak pada yang namanya saudara comfort zone kita. Tetapi bagaimana kita mengupayakan dan mencoba sesuatu yang baru. Terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang pada akhirnya memiliki skill yang bertambah, kemampuan yang meningkat, dan pada akhirnya itu menghasilkan pekerjaan kita pun juga semakin hari semakin baik dan meningkat. Saudara kasih Tuhan, saya tertarik ketika saya membaca sebuah kisah tentang seorang yang bernama Hotman Zainal Arifin. Seorang yang pernah menjabat saudara sebagai Vice President Citibank di Indonesia. Jabatan Citibank yang tertinggi yang ada di Indonesia, saudara ya. Dia lahir di Kediri tahun 1950 dalam keluarga yang sederhana. Lalu kemudian saudara bermodalkan uang Rp2.000, dia menjadi seorang penjual asongan. Dia merantau ke Jakarta, bekerja menjadi office boy, saudara. Tetapi semangat untuk terus senantiasa meningkatkan diri membawa dia menjadi orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Sebagai seorang office boy, saudara, dia tertarik untuk belajar sesuatu yang baru. Ketika di kantor, saudara, di Citibank itu dia lihat banyak pegawai yang seringkali sibuk untuk fotokopi, maka dia menawarkan, boleh enggak saya belajar cara fotokopi, saya akan bantu saudara-saudara untuk fotokopi. Dia belajar bagaimana cara fotokopi. Dia membantu pegawai yang ada di sana. Dan kemudian ketika ada training, saudara, training pegawai-pegawai baru di bank tersebut, saudara. Maka di tengah-tengah pekerjaannya setelah dia santai, dia berdiri di dekat jendela dan mengikuti training itu. Setelah training, saudara, dia mulai tanya kepada pegawai-pegawai yang lain tentang istilah-istilah perbankan dan mencoba memahami itu. Dia memotivasi diri untuk belajar lebih dari apa yang dia bisa lakukan. Dia ringan tangan membantu para pegawai yang lain, dan kemudian juga suka bertanya dan ingin mendapatkan ilmu yang baru dari pegawai-pegawai yang lain. Sampai kemudian satu kali dia diizinkan ikut training dan bahkan diterima menjadi pegawai di Citibank. 19 tahun kemudian, setelah dia masuk di Citibank, dia menjabat menjadi Vice President Citibank. Saudara, ini adalah jiwa seseorang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik, full heart di dalam dunia pekerjaan. Biar ini juga menjadi mentalitas kita sebagai orang Kristen. Dalam dunia kerja kita menuntut diri untuk terus maju, melakukan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, melakukan segala pekerjaan kita secara full heart, dari hati yang paling dalam. Demikian juga dalam dunia pelayanan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Full heart, sepenuh hati, mengusahakan yang terbaik. Jangan jadi orang-orang Kristen yang mudah berpuas diri di dalam pelayanan kita. Meskipun pelayanan yang kita lakukan adalah sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Saudara, siapa yang seringkali memandang pelayanan sebagai seorang penyambut? Kita seringkali berkata itu adalah pelayanan yang tidak dipandang, pelayanan sederhana, seringkali diremehkan. Tetapi tahukah saudara, sesuatu yang dianggap remeh itu kalau dilakukan dengan sepenuh hati menjadi sesuatu yang dihargai oleh Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak. Saya mendengar sebuah kesaksian di sebuah gereja. Seorang majelis, dia berkata, dulu awal ketika saya masuk ke gereja ini, kenapa saya tertarik bergabung di gereja ini? Bukan karena khotbah yang hebat, bukan karena pelayanan yang luar biasa, bukan karena sebuah gereja yang megah. Tetapi saya merasakan ketika saya datang, ada penyambutan yang luar biasa.
Seorang penyambut menyambut saya dengan senyuman, mengantar saya untuk duduk di tempat yang seharusnya saya duduk. Membantu saya membukakan buku nyanyian ketika saya kesulitan mencari karena belum terbiasa membuka buku nyanyian tersebut. Dan setelah ibadah selesai kemudian dia bertanya, boleh enggak saya meminta alamat Anda dan bolehkah saya mengunjungi Anda. Sambutan itu yang berkesan dan membuat saya merasa saya diterima di gereja ini. Dan itu yang membuat saya ada di tempat ini sampai saat ini. Satu pelayanan yang sederhana tetapi dilakukan dengan full heart, sepenuh hati. Itu menjadi satu berkat yang mengubah hidup seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berjuanglah menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan secara full heart. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Saya bersyukur kedua anak saya, saudara, sejak mereka remaja, mereka mulai terlibat di dalam pelayanan. Saya coba perhatikan perkembangan mereka ketika mulai terlibat pelayanan main musik. Sang kakak ketika dia mulai terlibat main drum, saudara ya. Jam 7 malam hari Jumat biasanya mereka latihan. Maka jam 3 sore dia sudah berangkat ke gereja. Dia pergi ke gereja, saudara, dan saya lihat dia sudah dengarkan, saudara pakai headset lagu-lagunya dan berusaha memainkan drum itu. Adiknya ketika belajar gitar, saudara, beberapa hari sebelum latihan sudah mulai dengarkan lagu-lagunya dan kemudian ngulik, saudara. Sebisa mungkin dia belajar dan menguasai lagu tersebut. Satu kali mamanya tanya kepada mereka, kalian gak capek tah? Sudah belajar di sekolah dari pagi sampai sore, lalu kemudian harus latihan seperti itu. Kenapa enggak tunggu aja hari Jumat, nanti minta tolong Koko Randy untuk ajari pemusik di gereja kami, saudara. Satu jawaban yang saya dengar, anak saya berkata seperti ini. Dedek tidak mau menjadi beban buat yang lainnya. Saya tidak mau ketika saya melayani, saya membebani yang lain karena saya tidak siap. Saya tidak mempersiapkan diri dan tidak mempelajari apa yang harus saya lakukan. Itulah sebabnya kenapa saya harus belajar dulu supaya menguasai lagu itu. Full heart di dalam dunia pelayanan akan membawa kita belajar mempersembahkan yang terbaik di dalam pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, yang terakhir saudara. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Melayani dan melakukan segala sesuatu itu harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ini yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara, waktu itu dikatakan saudara jemaat Kolose adalah jemaat yang rata-rata mereka adalah para budak dan orang-orang yang dulu bekas budak, saudara. Mereka dibesarkan dan bertumbuh dalam sebuah masyarakat yang muncul dengan budaya perbudakan. Bagaimana seseorang itu dikatakan saudara memperjualbelikan budak, sama seperti memperjualbelikan barang. Ketika seorang tuan bisa membeli seorang budak, maka dia berhak melakukan apapun terhadap budak tersebut. Dan seorang budak, dia tidak punya hak atas hidupnya selain mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya dan berusaha menyenangkan hati tuannya. Tidak heran maka kemudian saudara relasi antara budak dengan tuan itu adalah relasi yang sifatnya hierarki, atas bawah secara vertikal. Sang tuan seringkali bertindak sewenang-wenang dan seorang budak seringkali mereka hidup dalam ketertindasan. Situasi seperti itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat di mana jemaat Kolose waktu itu hidup. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat situasi seperti itu, memang kita bukan lagi hidup di dalam zaman perbudakan. Tetapi saudara coba lihat relasi antara tuan dengan bawahan, bos dengan karyawan. Bukankah seringkali juga adalah relasi yang didasarkan pada hierarki. Bos merasa dia adalah orang yang berkuasa, posisinya di atas. Bawahan adalah orang-orang rendahan yang bisa diperlakukan saudara, sewenang-wenang. Orang-orang yang bisa ditindas, orang-orang yang bisa disuruh. Sehingga pada akhirnya kita menjumpai saudara relasi antara bos dengan karyawan adalah relasi yang seringkali penuh dengan pertentangan. Banyak bos yang tidak menghargai karyawannya, memberi gaji di bawah UMR,
hak cuti karyawan dihapus. Bahkan juga banyak karyawan dikatakan saudara diwajibkan bekerja melebihi jam kerja tanpa diberi uang lembur. THR tidak diberi sesuai dengan ketentuan, tetapi hanya diberi sekedarnya. Di sisi yang lain banyak karyawan juga melakukan hal yang sama. Mereka kerja asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati, kurang bertanggung jawab, sedikit-sedikit temu menuntut ini dan itu tanpa memperhatikan kondisi perekonomian dan kesulitan yang dihadapi oleh bosnya. Saudara, relasi hierarki secara vertikal seperti itu juga terjadi dalam dunia saat ini. Tetapi bagaimana dalam perikop yang kita baca, saudara? Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip. Firman Allah memberikan sebuah dasar relasi antara Tuhan dan hamba yang berbeda dengan apa yang seringkali terjadi dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana firman Tuhan menegaskan di sana, saudara, meskipun engkau seorang tuan atau seorang budak, seorang bos atau seorang karyawan, ingat bahwa Tuhan adalah Tuanmu. Dan ketika engkau melakukan tugas-tugasmu baik sebagai seorang bos ataupun seorang karyawan, engkau sedang melayani Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara membaca secara keseluruhan perikop yang kita baca, di sana bukan cuma karyawan yang dinasehati, saudara, untuk melayani Tuhan dan menjadikan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Tetapi di dalam pasal 4 ayat yang pertama, saudara juga akan jumpai di sana. Bagaimana seorang bos, seorang atasan diminta juga untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Menjadi seorang atasan yang adil. Saudara kasih Tuhan, relasi ini yang kemudian dimunculkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan relasi yang berbeda. Bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah bagian pelayanan kita kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, next. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu hidup dan terjerat di dalam dualisme seperti ini. Kita memisahkan antara pelayanan dengan pekerjaan, saudara. Padahal seharusnya pekerjaan itu adalah bagian dari pelayanan kita. Pekerjaan itu adalah bagian dari pelayanan kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita juga sedang melayani Tuhan. Next. Kita tidak bisa memisahkan itu. Kita tidak bisa berkata kalau di gereja saya melayani, di luar, di dunia kerja, saya tidak melayani. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita sedang bekerja, di sana pun kita juga sedang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Setiap pelayanan yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Sehingga pada saat kita ada dalam dunia kerja, kita harus sadar, kita sedang melayani. Kalau engkau menjadi seorang guru, jadilah seorang guru yang senantiasa mengajarkan kebenaran firman kepada anak-anakmu. Ajar mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan sejak mereka kecil. Meskipun terkadang kau harus berhadapan dengan anak-anak yang kadang tidak menghormati. Orang tua yang seringkali protes dan segala macam. Tetapi ingat, engkau sedang melayani Tuhan. Kalau engkau jadi pengacara, jadilah pengacara yang memperjuangkan hak-hak orang kecil. Yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Belalah orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mengalami penindasan. Meskipun terkadang kau harus menghadapi intimidasi dari orang-orang di sekitarmu. Sebagai seorang istri, jadilah seorang istri yang senantiasa mengerjakan tugas-tugasmu dengan sebaik-baiknya. Meskipun terkadang kau berhadapan dengan para suami yang cerewet, yang kadang maunya minta ini dan itu, yang tidak tahu bahwa engkau sedang capek mengerjakan semua pekerjaan rumah. Lakukan itu dengan sukacita, karena ingat, ketika engkau melayani suami dan keluargamu, engkau sedang melayani Tuhan. Sebagai seorang pegawai toko, jadilah pegawai toko yang senantiasa jujur, rajin, dan ramah. Yang senantiasa menyambut pembeli dengan baik. Yang senantiasa dengan ramah dan senyuman memperlakukan setiap orang-orang yang datang tanpa melihat apakah mereka adalah orang kaya atau orang miskin. Jadikan pembeli itu adalah raja yang kau layani dengan sebaik-baiknya. Ingat, engkau sedang melayani Tuhan. Ketika engkau juga menjadi orang-orang yang bekerja sebagai tukang parkir sekalipun,
Jadilah tukang parkir yang memuliakan Allah, yang mengerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, yang senantiasa dengan sukacita dan penuh terima kasih mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memberi engkau uang, meskipun terkadang orang itu memberikannya dengan cara melemparkan uang itu. Meskipun terkadang dia meremehkan engkau. Tetapi ingat, engkau bukan melayani manusia, engkau melayani Tuhan. Saudara, mentalitas ini yang diajarkan oleh firman Allah. Pada saat engkau bekerja, pada saat engkau melakukan segala sesuatu, pada saat engkau melayani, engkau sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Oleh sebab itu, apapun perlakuan manusia terhadapmu, pandang Tuhan, bukan pandang manusia. Ketika engkau melayani di gereja, mungkin engkau diremehkan, terkadang engkau dikritik. Banyak orang mungkin tidak puas dengan pelayananmu, tetapi ingat, yang kau layani bukan manusia, kau layani adalah Tuhan. Oleh sebab itu jangan menjadi orang-orang yang pundung ketika engkau dikritik di dalam pelayanan. Tetapi lakukan pelayananmu dengan setia, meskipun orang-orang meremehkan, bahkan mengkritik pelayananmu. Belajarlah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu mengajar setiap kami. Biarlah di dalam setiap apa yang kami lakukan, di dalam pelayanan yang kami kerjakan, kami menyadari, kami belajar untuk memberi yang terbaik. Dan juga biarlah Tuhan mengajar kepada setiap kami, bahwa apapun yang kami kerjakan adalah sebuah pelayanan yang kami tujukan kepada Allah. Manusia mungkin tidak puas dengan apa yang kami kerjakan. Manusia mungkin mengkritik pelayanan kami. Tetapi kami percaya ketika kami melakukan yang terbaik kepada Tuhan, Engkau memandang semuanya itu menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman Allah itu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.